Oke, di sini kami dari kelompok 1, DRPLRA, mengambil judul Subsistem Peminjaman Alat Lab. Baik, untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunaknya sendiri, di sini ada kebutuhan fungsional, di mana di antaranya ada sistem dapat melakukan peminjaman alat lab, dan lain sebagainya. Dan untuk kebutuhan non-fungsionalnya sendiri, ada sistem dapat beroperasi selama 24 jam, dan lain-lain. Dan untuk data flow diagram di sini, yang pertama ada diagram konteks yang menjelaskan tiga elemen penting dalam sistem ini. Yang pertama ada user, ada sistem peminjaman alat lab, dan juga ada admin. Lalu untuk DFD level satunya di sini menjelaskan semua proses yang terdapat pada sistem. DFD level 2 yaitu penjelasan lebih rinci dari masing-masing proses yang terdapat pada DFD level 1. Berikutnya yaitu ada PSPFC, yaitu detail-detail apa saja yang terjadi pada DFD level 2, yaitu proses-prosesnya itu menyangkut apa saja yang terdapat di DFD level 2. Di sini untuk yang pertama itu terdapat login user, di mana pada login user itu ada sistem menerima data, yang di mana data yang diinputkan yaitu berupa email dan password, dan data yang ditampilkan yaitu email dan password juga. Nah, untuk bodinya sendiri di sini, jika email dan password yang digunakan sesuai, maka login berhasil. Namun jika tidak, maka user diminta memasukkan email dan password dengan benar. Untuk yang kedua yaitu ada pengajuan peminjaman, kurang lebih sama ya dari penjelasan prosesnya. Kita lanjut ke pendekatan berbasis objek. Di sini ada use case diagram, di mana terdapat sisi pengguna dan juga sisi admin. Kita lanjut ke activity diagram, di mana di sini dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh user dan juga admin. Berikutnya ada sequence diagram, di mana di sini user akan mengirimkan email dan password untuk melakukan login, lalu akan dilakukan validasi akun. Jika berhasil, maka akan masuk lanjut ke dalam menu atau beranda utama. Jika gagal, akan dikirimkan pesan bahwa email dan password invalid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan class diagram. Di sini terdapat entitas yang digunakan pada database sistem ini, yaitu users, barang, dan form barang. Pada entitas barang memiliki primary key, yaitu ID, yang dimana entitas ini berisikan informasi barang yang ada di lab, memiliki atribut, kode alat, nama alat, foto, lokasi, kategori, stok, peminjaman, status, masuk alat, dan created app. Di sini terdapat juga entitas form barang, yang berisi informasi peminjaman yang ingin meminjam barang di laboratorium, seperti data pribadi dan barang apa saja yang ingin dipinjam. Setelah itu ada entitas users, yang berisikan akun admin yang mengatur sistem di sini. Entitas users sendiri berrelasi dengan entitas barang yang dapat memasukkan, mengedit, dan menghapus barang. Sedangkan dengan entitas form barang, entitas users dapat memvalidasi status peminjam. Testing. Yang pertama, test case fungsional. Satu, use case login yang memiliki fitur untuk menampilkan data untuk alat seperti histori pemakaian alat, data alat yang tersedia, data alat yang dipinjam, dan fitur untuk keluar. Di sini terdapat skenario pengujian SKAFL login, yang di dalamnya terdapat ID skenario, nama skenario, status halaman terakses, dan hasil. 2, use case beranda utama. 3, use case setor data. 4, use case monitor. Selanjutnya, test case non-fungsional. Yang pertama, test case availability testing, menguji kemampuan subsistem yang dijalankan pada sistem yang berbeda. Kedua, test case performa testing, berfungsi untuk menguji performa saat dijalankan pada situasi yang berbeda-beda. Ketiga, test case reliability testing. 4, test case storage testing. Kelima, test case real-time update testing. Keenam, test case safety testing. Ketujuh, test case security testing. Berikut adalah hasil dari skenario test case non-fungsional. Yang tidak berhasil hanyalah pengujian pada breakpoint subsistem saat beban akses ditambahkan. Tidak berhasil karena subsistem mengalami sedikit penurunan performa saat user yang mengakses lebih dari 60. Baik, untuk kesimpulannya sendiri di sini, subsistem peminjaman alat lab merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan dalam peminjaman alat lab, khususnya di Institut Teknologi Sumatera ya. Kelebihan dari adanya sistem ini diantaranya peminjaman alat lab dapat dilakukan secara daring, peminjam dapat memastikan terlebih dahulu tentang ketersediaan alat lab yang akan dipinjam. Lalu berikutnya ada manajemen peminjaman alat lab menjadi lebih praktis dan teratur. Baik, untuk pengalaman kelompok sendiri, untuk kelompok kami di awal sedikit mengalami beberapa kendala ya, dan juga terdapat miskomunikasi di dalam kelompok yang mengakibatkan beberapa fase pengumpulan tugas besar tidak kami lakukan. Itu saja untuk presentasi tugas besar kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.